Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Oces. Bawa berita. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Oces dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini kami kedatangan tamu, di mana tamu ini akan memandu kita, dan Pak Yudi ini adalah seorang pakar di mana di seksi P2M ya, P2M, pencegahan penyakit menular, akan memberikan informasi-informasi atau akan kita obrolkan bersama di acara ngawangkong bersama Oces ini mengenai Hari Demam Berdarah se-ASEAN ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan di channel Oces ini tertulis this is our happy place, di mana kita harus selalu bahagia. Kita harus selalu menjaga imun kita sehingga terbentuk herd immunity. Maka dari itu marilah kita nyanyikan sebuah lagu keluh kesah. Lagunya seperti ini. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Kami tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Itulah Pak Yudi. Marilah kita selalu berbahagia, karena lagu itu menjadi moto untuk kita semua, biar kita menjaga imun apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Oke, baik, ngomong-ngomong Pak Yudi, kami persilahkan Pak Yudi memperkenalkan diri dulu. Mudah-mudahan barangkali ada yang kenal mungkin dengan sosok seorang Pak Yudi ini. Kami persilahkan Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi sudah disampaikan Mas saya Yudi. Iya. Dari dulu tidak pernah berubah. Siap. Alhamdulillah saat ini diberikan tugas oleh pimpinan menjadi kepala seksi P2PM. Iya. Singkatan dari pencegahan pengendalian penyakit menular. Iya. Di situ ada 9 program, salah satunya adalah DBD. Nah, alhamdulillah kemarin tanggal 15 itu kita ada ASEAN Dengue Day. Nah, ini temanya sangat luar biasa. Temanya itu bersama lawan dengue di masa pandemi COVID-19. Nah, itu Bang. Oke, barusan ada kata-kata dengue ya. Tapi kalau kata si Ipin Upin di TV saya lihat denji gitu. Demam berdarah denji cina. Kalau bahasa Sunda nama bilang soka dengue gitu. Itu sebetulnya denji ya, Pak ya? Iya, dengue. Denji. Oke. Berbicara dengan Pak Yudi ini, sosok Pak Yudi ini adalah seorang pemuda kayaknya ya. Pemuda yang mempunyai inovasi dan kreativitas ya. Tetapi di sini Pak Yudi ini rambutnya putih, menjadi suatu identitas. Itu bagaimana Pak Yudi sampai putih seperti itu begitu ya? Nah, ini yang sangat luar biasa, memang ikut perkembangan zaman. Iya. Rambut saya asli seperti ini. Saya masih muda, tapi memang rambut beruban begini. Iya. Tapi sekarang luar biasa, banyak orang yang menyenangi laki-laki rambutnya silver. Iya. Itu. Mungkin itu adalah tren zaman sekarang ya Pak Yudi ya. Oke, baik Pak Yudi. Kira-kira ini ngomong-ngomong Pak Yudi, udah berapa lama kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, atau mungkin di awal dari di Puskesmas dulu, atau mungkin di kabupaten dulu, atau bagaimana Pak Yudi? Ya. Pertama saya diangkat jadi PNS itu tahun 1994. 94. Nah, saya ditempatkan di Kabupaten Bandung, di Puskesmas Rawabogo. Di Puskesmas Rawabogo training 3 bulan. Saya ditarik kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Dulu itu namanya PKM. PKM, seksi PKM. Seksi PKM itu penyuluhan kesehatan masyarakat, penyuluhan atau kesehatan, hanya melayani pusing keseleo masuk angin? Penyuluhan kesehatan masyarakat. Kalau sekarang jadi Promkes. Promkes, promosi kesehatan. 95, saya pindah ke provinsi. 95 sampai tahun 2017 itu di program imunisasi. Program Tidak pernah imunisasi. pindah. Terus Ke lain diimunisasi. hati, karena saya Betul. setia. Berarti zamannya iklannya itu yang membawa balon ya. Kalau dulu saya juga kebingungan dulu waktu dulu itu kenapa semua channel itu pada saat kita pindah channel televisi baik RCTI, TPI maupun yang lainnya, pas gitu langsung ada
iklan itu imunisasi polio, imunisasi Iya, polio. Nah, itu betul. bagus sekali itu tekniknya promosi kesehatan itu. Karena 95, 96, kalau nggak salah sampai 97 itu Hmm. kita melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional. Betul. Itu sangat luar biasa keberhasilan imunisasi di Jawa Barat Hmm. dan itu bisa diacungi jempol, Bang. Betul. Kita bisa mengendalikan penyebaran virus polio pada saat itu. Hmm. Oke ya Pak Yudi ya, dan alhamdulillah ternyata virus vaksin polio itu sangat berhasil ya Ya. dulu. Kembali kepada topik Pak Yudi, topik pembicaraan kita ini ngobrol ngawangkong bersama OCES ini dengan adanya hari DBD ASEAN. Kalau dulu ini ASEAN-nya itu di di Hanoi ya, Hanoi. dulu tuh di Hanoi. Nah sekarang di mana Pak Yudi? Ya sekarang kita tinggal memperingatinya saja, Bang. Oke, Nah, jadi berarti di sana tuh dulu di- launching ya? Ya, Mm-mm. apa sih sebetulnya kegiatan-kegiatan khususnya untuk pencegahan penanggulangan DBD di Jawa Barat. Nah, Nah tentunya ini tidak bisa kita selesaikan hanya oleh orang dinas kesehatan, betul betul. tapi kita butuh multisektor, kita Betul. butuh juga peran serta dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana dengue ini jangan sampai menjadi masalah buat kita semua. Jadi si Denji teh ya Pak ya. Baik, kalau berbicara hari ini, tanggalnya itu adalah tanggal 15 Juni. Betul. 15 Juni ini diperingati hari ulang tahun atau hari apa ya? Hari peringatan ya. Ya, hari Memperingati hari demam berdarah ASEAN. Ya mudah-mudahan di Indonesia ini bisa menurun. Terus di Jawa Barat juga. Kira-kira di zaman sekarang apalagi di era pandemi, bagaimana situasi demam berdarah di Jawa Barat ini, Pak? Kalau kita lihat di tahun 2020 ini sangat luar biasa. Dari data yang ada, karena kita punya laporan perharian untuk DBD. Iya. Di tahun 2020 itu kasus DBD dari Januari sampai Desember di Jawa Barat itu sampai 22.613 kasus. Oke, banyak. Angka kematiannya sangat luar biasa tinggi, 168. Nah, kalau kita lihat kabupaten mana saja yang 5 tertinggi, itu ada di Kota Bandung dengan 2.790 kasus, angka kematiannya 13. Kabupaten Bandung itu angka kasusnya 2.295, angka kematiannya 19. Kota Bekasi ini ada 1.640 kasus, angka kematiannya hanya 1. Kabupaten Ciamis 1.457, ini angka kematiannya 6. Dan yang sangat luar biasa itu di Kota Tasik. Kota Tasikmalaya itu kalau angka kasusnya ada 1.409, tapi angka kematiannya tertinggi. Di Jawa Barat itu 20 kasus. Wih, banyak itu juga di ya. tahun 2020. Nah, untuk tahun 2021 ini kita dari Januari sampai tanggal 13 Juni kemarin, kita untuk kasus di Jawa Barat ini luar biasa, ada 5.501 kasus Di Jawa Barat. di Jawa Barat Dari Januari 27 sampai tanggal kabupaten 13 kota. Juni. Atau Dari hanya 5? 27 kabupaten kota 27 kabupaten kota. dengan angka kematian 49 orang 49 orang se-Jawa Barat. se-Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat yang paling tinggi ini di Kota Bekasi, terus ada 796 kasus. Nah, Kota Depok dengan angka kematian 4 tadi. Kota Depok itu ada 696. Nah, Kota Bandung ada 643. Kabupaten Karawang ini ada 494. Lagi-lagi Kota Tasikmalaya ini dari 215 kasus, kematiannya 7. Berarti juaranya itu Tasik ya. Nah Pak Yudi, ini didengar-dengar barusan ya, data dari data itu adalah kota. Ini dari pengaruhnya itu apa yang melatar belakangi sampai kasus tersebut bisa meningkat begitu? Jadi kalau kita lihat begini, Mang, jadi sangat dipengaruhi oleh iklim. Iklim ya, cuaca ya. Cuaca. Nah seperti saat ini kan pancaroba, Ya, hujan, nah terus kemarau.
panas. Oh, Nah, ini panas. tempat perindukannya tuh sangat luar biasa. Tempat perindukan nyamuk. Jadi kalau untuk pencegahan pengendalian DBD, kita memang harus mengendalikan nyamuknya. Jadi kalau kita sanitasinya bagus, perilaku hidup bersih kita berjalan, tidak ada air tergenang, itu nggak akan ada tempat perindukan. Jadi nyamuk DBD ini beda dengan nyamuk lain. Betul. Nyamuk DBD ini senangnya itu di tempat yang bersih. Air yang bersih. Air bukan air kotor tapi air bersih yang ada alasnya. Alas. Nah, itu seperti itu. Betul ya. Oke, jadi tempat perindukannya. Ya. Oke, ngomong-ngomong mungkin biar masyarakat tahu sebetulnya sih apa sih gitu nyamuk apa sih demam berdarah itu gitu kira-kira. Demam berdarah itu ini Bang. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue tadi. Dengue ya. Dengan ciri-ciri panas Demam ya. 2 sampai 7 hari. Dan memang tinggi demamnya. Itu 39 sampai 40 derajat Celcius. Bisa juga dia trombositnya turun. Jadi memang tanda-tandanya banyak seperti mual-mual, muntah, itu gejala-gejalanya ya. sakit Tanda-tanda. sendi, kayak seperti itu, sakit kepala. Memang kadang muncul ruam, itu seperti itu. Bintik-bintik ya, bintik-bintik merah begitu ya tanda-tandanya gitu, seperti itu. Berbicara tentang masalah demam tadi Kak Yudi ya, saya bilang kakak aja karena mungkin ya kakak saya gitu ya. Kak Yudi, bahwa berbicara tentang masalah demam, ada nggak sih perbedaan antara demam berdarah ini dengan demam COVID yang di era COVID ini nih? Gimana? Justru itu, Mang. Tanda-tandanya itu, gejalanya itu sama. Gejalanya sama. Betul. Kan tadi saya sampaikan ada demam, ada mual, ada sakit kepala, Betul. nyeri sendi. Itu kan hampir sama dengan gejala dari COVID-19. Tetapi tadi itu harus tentunya diperiksa. Nah, untuk DBD ini di Jawa Barat sebetulnya sudah sangat luar biasa, pemerintah menyiapkan yang disebut dengan rapid testnya. Di Puskesmas sudah ada yang disebut dengan NS1. Nah, bahkan dia bisa langsung memeriksa apakah dia DBD apa bukan gitu. Dengan MS1 itu. Nah, itu sudah ada di Puskesmas. MS1 itu apa? Nah, NS1 itu semacam rapid test. Oke. Nah, semacam rapid test. Rapid test. Kalau di ini sekarang rapid antigen. COVID ya, RTA, rapid test antigen ya, PCR ya. Namanya rapid testnya itulah NS1. Ada yang lebih mahal lagi, NS1-nya ada yang IgG dan IgM-nya. Itu bisa, dan itu udah dari Puskesmas. Jadi kalau kita punya anak kita atau siapapun yang memang panas, tidak turun-turun sampai 3 hari. Nah, hari ketiga itu ya harus dibawa ke Pasienkes. Ke fasilitas kesehatan, mau ke Puskesmas, mau ke rumah sakit, untuk dicek. Agar segera dicek ya, karena bisa semakin parah kalau dibiarin. Ya. Karena kecepatan mendiagnosa ini menjadi sangat penting untuk DBD. Karena DBD kalau terlambat ditolong, ya tadi bisa lewat. Bisa lewat ya, bahkan makanya bisa meninggal. Angka kematiannya tinggi itu kenapa? Di tahun 2020 kan masa pandemi ya. Pas awal-awal orang takut untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, karena takut COVID. Betul. Sehingga ada banyak anak yang panas ini mah panas biasa, mudah-mudahan. Jadi begitu dibawa ke rumah sakit atau ke Puskesmas, udah terlambat. Betul. Udah ada yang disebut dengan shock dengue syndrome. Nah, itu yang ya sudah nggak bisa ditolong. Nah, itu banyaknya seperti itu. Betul. Karena tadi ada rasa ketakutan. Kan dulu pernah kita dianjurkan harus 14 hari diam di rumah. Betul. Nah, ini yang sangat penting, Man. Dengan banyak diam di rumah. Ini yang 14 hari diam di rumah itu COVID ya? Ya. Nah, tapi dengan diamnya di rumah, jangan sampai nanti bisa menularkan. Ada nyamuk DBD. Oh, nyambung ya, nyambung. Ada nyamuk DBD karena kita lupa atau kita AB, kita punya tempat-tempat penyimpanan air.
Nah, betul. Seperti itu. Mm-mm. Contoh misalnya tempat-tempat penyimpanan air kayak bak, Mm-mm. Tong plastik, kayak tong. ember. Nah, terus ada barang-barang bekas yang memang karena kita tadi kita hidup bersih, Betul. sanitasi lingkungannya kurang, sehingga di situlah ada tempat perindukan. Betul. Nyamuk bisa ada Mm-mm. untuk Aegypti ini. Aedes aegypti namanya ya, kayak Iya. dari demam berdarah ini. Itu seperti Beda Aedes aegypti dengan Anopheles ya, Beda. malaria Beda. gitu ya. Termasuk kalau ada gigit nyamuk yang digigitnya kadang suka gatal, itu mungkin karena nyamuk culek namanya kalau nggak salah ya, saya dengar. Culek Banyak ya. jenis. Banyak jenisnya sih nyamuk tuh. Kalau untuk DBD ini memang ada kekhususan. Nah, gini ciri-cirinya nih, nyamuk ya. Nah, Bagaimana ya Pak jadi Yudi? nyamuk Demam berdarah. Aedes aegypti. Iya, makanya disebut nyamuk priayi, Mang. Nyamuk priayi. Ah, disebut Kenapa nyamuk disebut priayi nih? Ya, jadi pengen tahu nih si Oces. Karena ini, Mang. Nyamuknya itu dia tidak bisa hidup di air kotor. Jadi dia hidupnya Resep di bersih berarti nya. harus hidup di air bersih dan ada alasnya. Alas, ember. Jadi jarang Ban. yang alasnya tanah. Nah, makanya tadi ban bekas, botol-botol bekas bekas. gitu. Terus tempat penampungan air. Nah, kita misalnya punya bak ya. Itu tuh 1 minggu 1 kali harusnya dikuras. Betul. Ada lagi yang dikasih apa itu? Serbuk-serbuk ya? Larvasida. Abate atau apa? Nah, merek dagangnya Abate. Oh, merek dagang itu mah ya. Oke, bukan Seperti gitu itu. ya. Baik. Baik, oke. Jadi ciri-ciri dari nyamuk itu sendiri mungkin perlu diperjelaskan mungkin Pak Yudi. Kak Yudi. Ya tadi nyamuk-nyamuk. Jadi nyamuknya itu dia hidup di air bersih Ya, yang tadi. dari sisi warna mungkin. Apakah gelap, gulita atau belang atau kumaha tah itu teh? Itu tuh jadi ya seperti hampir sama sih. Hampir sama. Hampir sama, tapi kalau misalnya kita lebih spesifik, yang penting mah untuk masyarakat, yang penting untuk masyarakat, pertama jangan sampai ada tempat perindukan di rumah kita. Contoh yang kita sering lupa, Mang, di belakang lemari es rumah tangga itu ada penampungan air. Nah, karena kan terjadi kondensasi ya. Nah, ada bunga es dia mencair. Biasanya seperti itu. Nah, itu jangan Jadi sampai tergenang air di situ. 1 minggu 1 kali harus dibuang. Oh. Nah. Kadang-kadang itu kulkas itu suka dilupakan itu Iya. oleh masyarakat. Terus di dispenser itu, Mang. Dispenser juga ada. Itu juga jangan lupa. Apalagi kalau kita misalnya punya turen. Mang Oces aja turen di rumah kan jarang 1 minggu 1 kali. Oh iya, kadang-kadang. Betul, karena di atas rumah. Nah, artinya berikanlah larvasida atau abate. Nah, banyak betul. kok itu dijual dan itu memang aman. Nah, tujuannya larvasida abate itu diberikan supaya dia si nyamuk itu, si telur nyamuk itu jentiknya nggak akan jadi nyamuk dewasa karena dia cacat gitu. Ya. Oleh si larvasida itu. Jadi harus dicacatkan dulu begitu ya. Itu seperti itu. Oke. Baik, ada suatu teknik tidak mungkin untuk menurunkan angka kesakitan demam berdarah? Apa sih yang dulu tuh disebut, saya pernah mendengar Opitrap atau apa? Yang dari ember dimasukkan air. Mungkin itu yaitu teknik-teknik yang lain mungkin ya, satu strategi itu. Jadi gini, Bang. Program pemerintah ini sudah sangat luar biasa bagus. Tetapi program itu bisa dilaksanakan manakala peran aktif dari masyarakat itu sendiri mau. Contoh misalnya, kita ada programnya 3M+. Nah, jadi lain dina COVID wae 3M teh, 5M. Kalau 3M, Di demam berdarah juga ada 3M. di COVID itu kan memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak. seperti itu. Tapi kalau 3M-nya Di demam berdarah. di demam berdarah itu bukan. Nah, 3M-nya pertama adalah menutup menutup tempat-tempat penampungan air. tempat penampungan air Jangan biar nyamuk sampai tidak nanti masuk. nyamuk tidak masuk dan Tidak dia tidak berkembang bisa biak. bertelur. Terus yang kedua, membersihkan atau Menguras. Nah, jadi bak penampungan air itu dikuras, disikat Seminggu sekali teh anu tadi. seminggu 1 kali. Karena
kalau kita seminggu tidak menguras, karena jentik itu mulai dari telur sampai nanti dia Larva. bisa larva itu pupa. 8 harian. Nah, 7-8 hari. Makanya tadi kalau kita melakukan rutin seminggu sekali, dia menguras. keburu kebuang. Iya, Nah, betul. seperti itu. Dia keburu nggak bisa jadi Nyamuk dewasa. Dewasanya Betul, seperti betul, itu. betul, Pak Yudi. Jadi, nah yang ketiga, M yang ketiga itu mengubur kalau nggak salah. mengubur atau memanfaatkan barang-barang bekas. Ah, betul. Nah, jadi jangan sampai nanti ada botol bekas, ban bekas. Makanya sekarang ini ada di program kesehatan lingkungan ada yang disebut bank sampah tadi didinya bisa Nah, dimanfaatkan seperti itu, deh ya. Nah. Betul. Dan Betul. jangan lupa kalau kita punya rumah terus ada saluran air, harus juga dilihat. Talang sebenarnya Talang bener. air itu jangan sampai ada air yang menggenang dan Ya. itu luar biasa. Betul, itu kadang-kadang talang selalu kita lupakan. Mm-mm. Jadi talang di sini bukan talang menalangi hutang, tapi talang yang di atas Talang nih. di atas. Kadang-kadang kita ini memang malas untuk naik ke atas. Nah, itu. Ya, Pak Yudi ya. Baik, Kak Yudi, mungkin kira-kira waktu dari nyamuk ini, waktu-waktu untuk menggigit kepada kita ini, sebetulnya jam-jam berapa itu tuh? Itu biasanya Bang kalau nyamuk DBD itu siang hari biasanya pagi. Pagi ya, siangnya? Antara jam 7 sampai jam 10 itu memang dia aktif, terus nanti sore. Nah, makanya tadi kalau kita punya anak kecil, terus di rumah kan sering dia siang hari. Nah, itu memang itu harus penjagaan, mangga saja. Kan sekarang obat anti nyamuk tuh banyak. Ada yang elektrik gitu Iya. ya. Nah, terus juga pencegahannya banyak sebetulnya. Banyak. Makanya tadi yang 3M plus, ada plusnya, Mak. Berarti itu antisipasi ya? Antisipasi. Antisipasi masyarakat bagaimana supaya melakukan pencegahan. Ya. Pencegahan. Jadi pencegahan itu tadi 3M. 3M. Nah, sekarang plusnya itu kita bisa menambah dengan ibu-ibu sekarang lagi senang tumbuhan, lagi booming mengenai tumbuhan. Tumbuhan. Di situ, Mang, bisa kita seperti lavender, Bunga lavender ya. serai, cek orang Sunda mah sereh. Sereh. Nah, itu bisa. Seperti dikumahakeun tah si lavender teh laki-laki penuh derita teh cenah. lavender, ya kalau kita tumbuh kan dia mengeluarkan bau ya dari bunga itu. Nah, itu teh akan mengacaukan daripada sensornya si nyamuk. Nah, jadi dia teh sieuneuan, Mang. Palingan ada yang namanya apa itu? Nah. Untuk apa tuh gel-gel yang untuk Ya. ya nyingkahi bahasa Arab nyingkahi. Misalnya Autan sereh lah, siga autan, merek autan gitu. itu Lavender. merek dagang. Tapi kalau kita mau buat itu bisa siga sereh mang ditumbuk pakai minyak zaitun terus diusapkan. ya di Disaring orang ulang, Sunda mah Bang. dibalurkeun. Nah, itu juga bisa menghindari dari nyamuk. Oke. Terus ditambah kan di kita tuh sekarang lagi misalnya punya kolam ikan hias gitu ya. Terus punya itu bisa kita itu untuk ikan-ikan yang memakan nyamuk kayak cupang. Nah, itu bisa. Jadi si nyamuknya itu dicupang ya. Gitu ya. Iya. Kan sekarang lagi rame nih. Itu memang bisa. Jadi tempat-tempat air tergenang itu dikasih ikan. Betul. Itu seperti Jadi itu itu. adalah satu teknik pencegahan selain daripada 3M. Iya. Ada juga lamun anu anyar kawin mah meh teh katingali dengan make naon teh? Kelabu. Tah eta orangnya. Terus untuk pencegahan pakai kelamu. ada ventilasi. Ventilasi juga ya. Itu pakai apa namanya? Kawat kasa lah meureun. kasa. Lain kawat Boleh. paranti nyamuk Nah, meureunnya. Terus juga Kawat paranti misalnya nyamuk memang iya. memungkinkan nih kita pakai kelambu. Betul, Lebih pakai baik kelambu. lagi, apalagi misalnya kita punya anak gitu ya. Nah, yang memang anak itu kan tidak seperti orang dewasa. Betul. Siang itu tidur ya. Lebih bagusnya punya seperti itu. Kelambu ya untuk anak ya. Baik, intinya bahwa kita ini memang harus melakukan 3M plus antisipasinya. Dan giri cuma satu lagi. Apa tuh? Ada giri itu gerakan satu rumah satu Jumantik. Iya nu kudu digerakkeun teh. Program pemerintah tuh begini. Ah. Di sini betul-betul peran serta masyarakat Girij ini harus kita itu luar biasa komitmen kita di masyarakat itu harus. Betul. Gerakan satu rumah satu Jumantik artinya ada yang mengawasi. Contoh misalnya anak kita misalnya udah disampaikan, Mang,
di usia sekolah karena sekarang lagi belum tatap muka. Tatap muka ya. Dulu itu disampaikan. Jadi kalau di rumah ini ditugaskan anak kelas 1, 2, 3 itu, dia nanti bisa memantau tempat penampungan air. Betul. Hanya dengan baterai dilihat ada jentik apa enggak gitu. Jadi jumantik itu adalah juru pemantau jentiknya. Nah, itu ada. Kan di center utek-utekan teh cenah di nabak teh. Ya, Nah bisa itu. oleh petugas yang ditunjuk atau memang bisa dari keluarga itu sendiri. Betul. Nah, itu seperti itu. Betul. Antisipasi. Silakan satu rumah satu jumantik itu luar biasa. Itu bagaimana di Jawa Barat sudah dilakukan belum, Pak? Kalau kita menyampaikan itu sampai kabupaten kota, puskesmas ke masyarakat, Pak, itu sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, Pak, kabar-kabar tentang kesehatan, mungkin dengan edukasi dan obrolan-obrolan kita, ya mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Bang. Tapi mudah-mudahan Pak Yudi ini juga apa yang diberikan menjadi pahala buat Pak Yudi ya, Pak Yudi. Harus. Oke, mungkin inti lagi Pak Yudi, masyarakat ini akan merasa ruas ya, merasa down jika menemukan seperti itu, makanya perlu diperjelas kembali Pak Yudi mungkin dari tanda-tanda itu terkena penyakit demam berdarah atau tanda-tanda COVID, demam berdarah aja dulu sekarang mah. Tanda-tandanya seperti apa nih yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri jika terkena penyakit tersebut. Dan tadi yang selain dari 3M apa saja yang harus dilakukan? Tadi sudah banyak tetapi ada enggak satu. Lalu yang ketiga, makanan ada yang membantu untuk trombositnya naik nih yang perlu dikonsumsi bagi penderita demam berdarah itu. Tadi disampaikan salah satunya adalah kalau DBD itu trombosit turun. Kita kembali ke tadi yang pertanyaan Mang Oces, tanda-tanda. Tanda-tanda aja dulu. Tanda-tanda, Mang, kalau yang kena DBD itu dia pertama demam. Demam tinggi. Nah, demam itu 39 sampai 40, itu bisa 2 sampai 7 hari. Nah, tinggi ya. kita harus waspada, Mang. Harus waspadanya, kenapa? Jadi kalau dia baru 1 hari, 2 hari panas, itu belum bisa kedeteksi. Jadi 3 hari minimal. Nah, misalnya, Senin panas ya. Selasa, Rebo, sore dicek, baru dia bisa kedeteksi. Tapi kan ada turunnya juga kan, panas, turun, naik lagi. Nah, ini yang disebut dengan fase kritis. Fase kritis. Ada istilahnya. Fase Jadi kritis. ini ada istilahnya panah kuda. Jadi itu yang harus hati-hati. Makanya kenapa banyak yang terlambat. Dan ini udah 3 hari atau 4 hari dia akan turun. Akan turun. Nah, masa kritis di situ pada saat turun, keluarga yang tidak paham itu disangkanya sembuh. Itu tapi tidak. Nanti dia akan kembali panas lagi. Nah, itu yang itu harus sudah terlambat. Yang disebut dengan tadi saya sampaikan. Mungkin sudah terjadi pendarahan di dalam seperti itu. Karena tadi jangan sampai kalau kasus DBD boleh ada, tapi jangan sampai ada kematian. Nah, kenapa ada kematian? Karena keterlambatan itu pelayanan kesehatannya. Nah, itu Jadi, makanya masyarakat ini jangan sampai terlambat. Kalau ada yang panas tidak turun-turun ya 3 hari harus diperiksa, kita harus curiga aja bahwa itu DBD. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi kan sekarang di masa pandemi COVID, Nah, itu tetap berbarengan ya. Itu juga bisa menjadi tanda-tanda seperti itu. Iya. Makanya masyarakat itu sekarang, kita jadi petugas agak bingung. Ada rasa takut. Betul. Datang ke Pasienkes untuk karena takut memeriksakan. Jadi COVID. Sieun di COVID geun masyarakat teh lolobana sieun. Seperti itu. Ya, tapi nah kunaon atuh embung prokes. Tah eta protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus betul-betul kita lakukan dengan baik. Betul. Kita menjaga diri sendiri, keluarga kita, orang dekat kita, teman kita, tetangga kita itu memang harus. Nah, kita kembali lagi yang tadi ke DBD. Jadi tanda-tanda tuh demam. Terus dia bisa mual. Terus sakit sendi, persendian, sakit. kepala. Itu kan tanda-tanda COVID juga seperti itu. Terus tadi kadang-kadang ada ruam atau bintik-bintik. Nah, dikitupin yang merahnya. Itu seperti itu. Betul. Makanya kita harus betul-betul kalau ada yang panas,
harus, itu kan tanda-tanda sakit itu ya, ada penyakit itu dengan panas tadi. Jadi tetap harus ada usaha masyarakat ini. Jadi jangan berserah diri dulu, wah kuma Allah we. Tapi tetap kembali lagi kepada kita harus ada usaha, ikhtiar. Baik, itu adalah tanda-tandanya ya, Pak ya. Oke, yang kedua tadi mungkin belum Kang Yudi. Yang mana? Yang supaya masyarakat tahu selain dari 3M plus yang tadi, apakah harus bagaimana tadi? Tambah lagi gitu. Biar tahulah pencegahannya sehingga masyarakat akan bersama-sama dengan petugas atau jadi tidak hanya petugas saja yang harus melakukan pencegahan, tapi harus bersama-sama dengan masyarakat juga gitu. Ya tadi kembali lagi, nah seperti tadi disampaikan bahwa memang masyarakat itu harus juga aware kepada keluarganya. Nah, contoh misalnya di rumah tadi, kan sekarang karena takut COVID banyak yang tidak banyak di rumah. Nah, tidak terlalu banyak aktivitas di luar. Nah, bagaimana pencegahan di rumah jangan sampai ada nyamuk DBD? Nah, pencegahan yang terpenting tadi. Oh, bener eta Pak Yudi, nu disebut Pak SN pemberantasan sarang nyamuk. Eta ini asa. Pemberantasan sarang nyamuk itu menjadi penting karena kalau DBD yang kita kendalikan nyamuknya. Betul. Nah, itu seperti itu. Betul. Dengan fogging itu bagus dengan fogging, tapi dia hanya membunuh nyamuk dewasa. Fogging itu. Tapi kalau misalnya larvanya terus telurnya ada di air, kalau kita tidak menguras, ya percuma. Karena nanti dia tumbuh juga. Yang penting tadi bagaimana tidak ada tempat perindukan nyamuk, perkembangbiakan nyamuk. Perkembangbiakan nyamuk, jangan sampai ada tadi. Kita pakai 3M. Nah, disitulah mungkin Pak Yudi kelemahan dari masyarakat. Kita di rumah nggak bebersih, nggak memberantas sarang nyamuk. Di tetangga. Nah, ini harus tindakan-tindakan ini yang harus dilakukan ini seperti apa mungkin di masyarakat? Ya, dulu itu bahkan sekarang juga ada yang disebut dengan Pokjana DBD. Iya. Jadi dulu ada gerakan yang disebut dengan Jumsi. Jumat-Jumat bersih, itu bersih di lingkungan. Jadi percuma kalau misalnya hanya di komplek atau di rumah yang banyak kita bersih-bersih tapi tetangga kita enggak. Itu. Jadi ini harus sama-sama. Jangan lupa radius terbang dari nyamuk itu bisa 100-200 meter. 200 meter katanya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya di kita bersih, tetangga kita enggak bersih, dan di situ ada kerindukannya, ya bisa ke kita. Nah makanya harus bareng-bareng, artinya mulai dari RT, RW, nah itu harus digerakkan. Betul. Seminggu sekali, misalnya bersih-bersih, mangga. Itu yang kita harapkan. Betul. Nah, terus untuk di rumah itu masing-masing, untuk lingkungan, nah seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, ya teh. Kopi naca datang, wah, ya teh. Memang betul Pak Yudi ya, kebersihan lingkungan itu memang perlu dilibatkan. Apa yang dikatakan tadi Kak Yudi ini memang betul. Jadi di masyarakat ini jangan sendiri-sendirilah. Marilah kita bersama-sama. Kalau perlu ada forum-forum yang peduli terhadap kebersihan lingkungan tadi. Ya di desa-desa di Jawa Barat memang sudah ada yang namanya desa siaga, Karang Taruna. Ormas-ormas mungkin itu bisa dilibatkan ya Kak ya, untuk bisa melakukan pemberdayaan. Apalagi tadi kata Kak Yudi ada Jumantik, juru pemantau jentik, ada kader-kader ya, ada apa istilahnya apa itu yang disebutnya juga ya, saya lupa lagi mungkin itu Kak Yudi ya. Oke, kembali kepada pertanyaan yang ketiga tadi Pak Yudi, kira-kira ada nggak makanan nih? Makanan ada beberapa di literatur ya. Kalau kena DBD itu pertama jangan sampai makan yang asam. Makan asam? Asam. Oh, balimbing bisanya balimbing hasil. Pedas itu jangan. Oh, jangan. Asam ya. Makanan jangan. Bukan makanan itu. Jadi yang pedas asam. Karena asam, nah itu dihindari dulu. Oh, dihindari dulu. Kalau makanan yang
Kan ada ningan masyarakat zaman sekarang mah kalau wah demam berdarah ningan ku jamu berem ningan eta teh kumaha eta teh betul tidak jambu merah ini? Banyak vitamin C kayak Oh, gitu. berarti karena Yang mengandung harus vitamin. menjaga cairan tubuh. Nah, makanya tadi kalau yang lambat itu karena trombosit turun kan terjadi pengentalan. Oh. Nah, itu yang jadi berbahaya sehingga tadi terjadi pendarahan. Nah, kan kalau secara teknis ke medis nama itu mah sama dari program aja. Itu memang bagian dokter gitu. Betul, betul. Tapi yang terpenting tadi adalah bagaimana kita dalam pencegahan. Nah, kalau sudah terjadi misalnya, bagaimana cara menanggulanginya supaya jangan terlambat. Nah, itu. Jadi masyarakat harus paham kalau ada keluarganya yang panas nih 3 hari itu teh kita harus curiga tidak turun-turun dan panasnya memang 39 40 nyebret lah untuk orang Sunda memang itu segera periksakan, bawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit. Nah, pasti dibawa ke puskesmas petugas di masa pandemi COVID sekarang dia akan dicek. Betul, karena di rapid antigen misalnya enggak ada masalah. Kan itu untuk memastikan. Mungkin ada saja ada beberapa kasus yang tadinya ininya DBD dites COVID. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Karena COVID tapi dia kena DBD juga ada seperti itu. Jadi ya, ada pertanyaan juga, ada obrolan-obrolan di luar tadi, bisa nggak COVID tapi terjangkit demam berdarah dengan gitu, bisa aja ya. Bisa aja. Kalau ada virus demam berdarah mah bisa. berarti lebih parah angke nya COVID nya demam berdarah eta tanda-tanda ge ngahiji manehnya cek si Oces teh mah. Jadi we bintik-bintik nage asal naleutik jadi ngagedean sagede ieu ngeuneun donat. Oke. Jadi makanan-makanan itu jambu merah itu memang bisa menurunkan ya, yang mengandung vitamin C gitu ya. Sebetulnya gini, terlalu banyak juga nggak bagus karena kan tadi mual, nyeri ulu hati. Nah, jadi hindari anu hasem-hasem gitu. Tapi kalau misalnya untuk minum ya harus banyak. Itu seperti itu. Baik, Pak Yudi. Oke, banyak sekali informasi-informasi yang sudah diberikan oleh Pak Yudi dan wakilnya juga di studio ini. Ada Bapak Gubernur, ada Bapak Wali Kota, Pak Wakil Gubernur juga di sini ya, walaupun dengan roll banner ini yang diberikan. Mudah-mudahan informasi-informasi yang diberikan bermanfaat. Sekali lagi Pak Yudi, karena kopinya tidak ada, mungkin kami persilakan hand sanitizer dulu Pak Yudi mungkin untuk melakukan CTPS dulu ya. Ada lagi mungkin Pak Yudi yang mau diinformasikan mungkin sambil kita menunggu lah. Jadi upaya kita, apa yang sudah dilakukan sih oleh kita, Dinas Kesehatan Provinsi, ada beberapa hal, Bang. Jadi kita ada laporan harian, laporan mingguan. Nah, pertama pada saat awal Januari itu kita sudah membuat surat edaran. Ini pada bulan Januari mengenai waspada leptospirosis dan DBD. Itu seperti itu. Kita sudah. Yang kedua, kita sudah membuat surat edaran DBD dan cikungunya pada musim pancaroba di masa pandemi COVID nih, Mang. Itu di bulan April kemarin. Nah, kita juga sudah membuat. Setiap bulan kita membuat yang disebut dengan umpan balik atau feedback ke teman-teman kabupaten kota. Nah, kemarin kita sudah membuat satu triwulan, trimester Januari, Februari, Maret kita sampaikan. Kita tiap bulan terus sekarang menyampaikan. Kenapa, Mang? Itu kewaspadaan dini kita dari data. Dan kecenderungan kenaikan itu kita bisa lihat. Nah, makanya di SKDR, sistem kewaspadaan dini kita, itu ada laporan harian untuk DBD ini. Dari teman-teman kabupaten kota dari puskesmas. Kenapa? Karena tadi data itu akan melihat, contoh misalnya, loh kenapa ini kasusnya kok tinggi? Ini daerah mana? Nah, itu kan bisa langsung petugas, bukan hanya petugas kesehatan saja, termasuk dari lintas sektor yang lain. Nah, tim itu bisa datang, bisa hadir di sana. Kenapa? Mengingatkan, mengajak bagaimana masyarakat bersih-bersih lingkungan, gitu. Ya, seperti itu, Mang. Jadi
untuk DBD ini nggak bisa, saya sampaikan dari awal bahwa diselesaikan oleh hanya petugas kesehatan, nggak bisa. Betul. Itu multisektor, termasuk peran serta dari masyarakat itu sangat luar biasa membantu. Terus juga kita kemarin itu membagikan logistik kepada kabupaten kota yang untuk rapid DBD yang NS1 itu. Nah, kita sudah juga sampaikan. Yang adanya nanti di puskesmas. Ya, termasuk teman-teman provinsi juga dari program itu selalu ada fasilitasi lah, mengingatkan kepada teman-teman di kabupaten kota dari data yang dilaporkan. Ini kok kenapa naik? Ini loh hati-hati gitu. Nah itu feedback data yang kita sampaikan itu akan memberikan sehingga si kabupaten kota akan juga memperingati terus ke puskesmas. Puskesmas juga dengan Pak Camatnya, dengan kepala desa, kepala kelurahan, RT RW supaya tadi ke masyarakat. Jadi masyarakat kita harus sering diingatkan. Petugas jangan pernah bosan untuk mengingatkan ini, Bang. Karena kalau begitu kita lengah, begitu kita abai, ya, jadi naik. Pasti ada peningkatan jumlah kematian lah akibat demam berdarah. Karena sampai saat ini demam berdarah ini belum ada obatnya katanya. Betul tidak, Pak? Ya, tidak ada obat yang efektif untuk ini. Nah, itu seperti itu. Sekarang di zaman era pandemi ini memang yang isunya terus COVID, tetapi kita jangan melupakan dengan angka kesakitan dan demam berdarah ini. Karena demam berdarah ini juga merupakan salah satu jenis penyakit yang bisa menimbulkan kematian. Betul. Apalagi kalau kita telat untuk melakukan mencari pelayanan kesehatan tadi ya, terlambat. Betul, terlambat. Dan tetap saja kata Kak Yudi juga, kita tetap harus antisipasi dengan melakukan 3M+. Plus di sini banyak sekali plus-plusnya. Selain menguras, mengubur dan menutup bak mandi, ya, tetap lakukan pemberantasan sarang nyamuk itu sendiri. Termasuk kalau tidur gunakan kelambu-kelambu, khususnya bagi bayi, ya. Bayi itu sering tidur siang mungkin. Baik, berhubung waktu Pak Yudi, apakah ada pesan dan pesan mungkin dari Pak Yudi untuk mengajak masyarakat sebelum kopinya belum hadir nih, Teh Iimnya? Mungkin kami persilakan Pak Yudi ada closing statement-nya. Saya mengajak kepada masyarakat, mari kita berperilaku hidup bersih, hidup dan sehat tadi. Termasuk juga jangan lupa sanitasi lingkungan, bersih-bersih lingkungan, jangan sampai ada tempat perindukan untuk nyamuk DBD ini. Beras nyamuk, berantas sarang nyamuk, contohnya gitunya lah. Berantas sarang nyamuk itu menjadi sangat luar biasa. Betul. Ayo kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Sip. Apa kata Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat? Ini Germas, sehat diawali dari saya. Aku dan kamu lindungi kamu, gitu kan? Aku lindungi kamu, kamu lindungi aku. Itu peribahasanya Pak Yudi. Pak Yudi, obrolan kita ini berhubung waktu mungkin 60 menit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan masyarakat juga tahu bagaimana cara melakukan antisipasi biar tidak terjadi demam berdarah dan tidak melupakan penyakit-penyakit yang lainnya. Walaupun di zaman sekarang COVID dan COVID, tetapi kita tidak akan terjangkit COVID kalau kita melakukan pencegahan. Kalau kita ada COVID, lakukan pencegahan. Kita ada demam berdarah, lakukan pencegahan. Ada TBC, lakukan pencegahan. Tetap intinya ada di diri kita sendiri. Sehat diawali dari saya. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan para channel-channel yang mau menyimpan atau menitipkan pesan-pesan bisa menghubungi kami di seksi promosi kesehatan. Terima kasih dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan dari Kang Yudi, seorang pakar dari seksi P2M. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ada peribahasa atau pantun, matikan lampu, nyalakan lilin, maafkan daku jika nyebelin. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yudi. Mari.